Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, bagaimana puasa hari ini? Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita ikuti acara Ramadan MPM berbagi bersama saya Sandiaga Salahuddin Uno. Ayo juga bangkit di saat sulit bersama kita lawan COVID-19. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saatnya kita bersatu dan lakukan tindakan bersama. Bagi para UMKM semua untuk bersatu, untuk menjalin hubungan, untuk saling berkomunikasi dan saling menguatkan. Tentunya di sini harapan saya sebagai pengusaha, saya memberikan ruang yang besar untuk kepada para UMKM untuk bekerja sama menguatkan jaringan pasar. Mungkin dari kami sebagai pengusaha memberikan CSR, sekaligus selain bantuan secara finansial juga jaringan. Mudah-mudahan dari Pak UMKM masih bisa eksis, bisa membaca pasar. Karena di sini pasar akan sangat berubah sekali. Yang biasanya semua target pasar di dalam maupun luar kota sudah ada, dengan adanya corona ini hampir semua pasar di luar Jember hampir tertutup. Tentunya di sini yang masih eksis salah satunya adalah usaha pengiriman barang yang masih eksis. Harapan saya tetap semangat semua UMKM. Yang penting dilakukan hemat, jangan produksi terlalu besar-besaran. Takutnya nanti udah produksi besar-besaran tapi tidak tercapai target pendapatan. Harapan saya cukup seadanya produksi, yang penting bisa menyambung hidup. Tentunya harapan saya semua UMKM bisa bermitra dengan orang lain, dengan usaha yang lain lebih besar, atau komunitas, serta networking agar bisa saling bantu. Mungkin itu saja dari saya pembukaan, karena di sini ada senior saya nih, Bang Sandi ini, yang lebih jago daripada saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Pian sebagai tokoh milenial dan juga pengusaha sukses di Jember, memberikan kiat-kiat kepada UMKM di Jember, dan juga tadi ada beberapa poin, yaitu mencoba untuk menghemat pengeluaran, membuat networking agar terus bisa saling bersama-sama dan saling menguatkan di saat pandemi ini. Ya, terima kasih Mas Pian, semoga sehat selalu. Lalu selanjutnya kita ke Mas Heri Purnomo. Mas Heri Purnomo ini kebetulan adalah seorang penggiat UMKM Jember melalui Jember Kreatifnya, dan juga yang pasti tahu persis bagaimana kondisi UMKM di Jember saat ini. Kondisinya mungkin Mas Heri Purnomo bisa menyampaikan bagaimana kondisi terkait UMKM di Jember, dan juga apa yang menjadi keluhan ataupun hambatan bagi UMKM di Jember. Baik Mas Heri, saya beri waktu kurang lebih 5 menit, jangan sampai lebih ya, karena kita ini oleh waktu. Terima kasih, silakan Mas Heri. Suaranya agak kurang keras Mas Heri, mungkin agak ini speakernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Salam Bang Sandi, Pak Emil Dadak, dan semua peserta yang ada di sini. Saya mewakili dari Jember Ekonomi Kreatif. Tentunya terkait dengan COVID-19 ini sangat berdampak, apalagi kita yang berada posisi di pinggiran ya, di pinggiran Jawa Timur. Kemudian karena kita ini adalah para pelaku UMKM dan tetap ingin bisa bertahan, maka ada beberapa langkah yang kita lakukan. Kita kemudian bergerak membuat tim Satgas COVID-19 yang diketuai oleh Saudara David Iswanto, yang di situ kita punya 2 program, yaitu di bidang sosial dan di bidang pemberdayaan ekonomi kreatif. Di bidang sosial, kita melakukan penyemprotan disinfektan di tempat-tempat ibadah, juga di fasilitas umum. Kemudian kita membagikan hand sanitizer, yang itu adalah buatan dari teman-teman UKM juga. Kita juga membagikan masker yang diproduksi oleh UMKM. Sehingga sekalipun dalam posisi pandemi COVID-19 ini, teman-teman yang tergabung itu masih bisa bertahan karena mereka sampai saat ini masih produksi masker.
Dan masker itu akhirnya berkembang tidak hanya masker yang dipakai seperti yang umum, tapi juga masuk ke style. Ada masker fashion, ada masker syariah, sehingga dikaitkan dengan menyambut Idul Fitri ini, pemesanan juga masih cukup bagus. Kemudian kita juga melakukan pembagian sembako kepada masyarakat yang terdampak, yang itu kita dapatkan juga dari hasil donasi dari teman-teman sendiri. Kemudian di bidang pemberdayaan ekonomi, karena memang anggota kita rata-rata adalah ekonomi yang mikro, ada beberapa yang kita lakukan, yaitu kita inventarisir barang-barang mereka, karena kita dapat keluhan ketika toko oleh-oleh itu semua tertutup. Mereka tidak bisa jualan karena memang terjadi lockdown. Kekhawatiran kita adalah ketika barang-barang itu sudah masuk kadaluarsa, sehingga peran kita adalah bagaimana barang ini bisa segera untuk dikeluarkan. Tentunya yang kita lakukan adalah menjaring pihak ketiga supaya mereka bisa membeli produk itu dan kemudian kita bagikan ke masyarakat. Kemudian kita juga melakukan gerakan belanja kepada teman sendiri, sehingga sebisa mungkin kita memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar kita untuk kita beli. Walaupun mungkin lebih mahal tidak apa-apa, tapi disitulah ada pemberdayaan. Kemudian kita juga menghubungkan dengan stakeholder, kita sudah komunikasikan dengan instansi, dengan Bank Indonesia, kemudian dengan kementerian-kementerian, agar produk teman-teman itu dipromosikan, dan alhamdulillah juga sudah banyak pelatihan-pelatihan yang bersifat online. Terakhir, kita memberikan skema usulan kepada pemerintah Kabupaten Jember, langsung kepada Ibu Bupati, tentang bagaimana upaya untuk bisa menyelesaikan agar UMKM yang ada di Jember ini, yang sampai saat ini masih bertahan, itu bisa terus bertahan. Karena jika kemudian tidak ada pendampingan, kita khawatir mereka kemudian akan menjadi tumbang. Ya, persoalan nanti siapa leading sektor yang akan menangani program itu sudah kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah kabupaten. Saya kira itu yang beberapa langkah-langkah yang sudah dilakukan kami dari sahabat-sahabat ekonomi kreatif di Jember. Terima kasih. Sudah. Luar biasa Mas Heri, keren-keren. Halo Pak Emil, apa kabar? Pak Yoginya kelihatan freeze. Saya aja yang jadi ini sekarang, jadi MC kalau begitu, karena freeze. Gimana bro, Jawa Timur oke? Oke, Pak Sandi nih, Mas Sandi, kita memang challenge-nya sekarang justru kelihatannya ada dua. Satu, secara peningkatan kita mulai agak trennya ini agak ada peningkatan. Jadi hariannya, tambahan kasus hariannya meningkat. Walaupun kita agak bingung karena datanya selang-seling sama Jawa Barat. Jadi hari ini kemarin misalnya Jawa Baratnya banyak, kita hampir nggak ada. Hari sebelumnya kita yang banyak Jawa Barat, jadi kayak susul-susulan mana yang nomor 2 setelah DKI Jakarta gitu. Tapi pada intinya yang kedua risiko kita adalah klaster. Jadi ada beberapa titik yang sekali kejadian langsung banyak. Misalnya kemarin kita dengar klaster pabrik rokok, itu terjadi juga kemungkinan di Tulungagung, terus pesantren di Magetan, kemudian juga ada pelatihan haji di asrama haji. Nah inilah yang menjadi challenge bagaimana kemudian kita bisa menjaga jangan sampai meledak ya jumlah pasien. Apalagi kita ada keterbatasan kapasitas ventilator, kamar dengan isolasi negatif, tekanan negatif, pressure. Jadi ya kita mencoba PSBB di Surabaya karena dari 1.174 kasus 559 di Surabaya. Jadi itu sudah sangat dominan, 559 kali 2 kan sudah 1.118, jadi 50% kasusnya di Surabaya sendiri. Ada 38 kabupaten kota di Jawa Timur, itu baru Surabaya. Tambah Sidoarjo tetangga terdekatnya, nambah lagi 116. Jadi kita
bicara 60% lebih itu mungkin kasusnya hanya ada di wilayah Surabaya Sidoarjo. Belum kita tambah Gresik lagi. Jadi memang kami coba perketat dulu di epicentrum ini. Tapi jangan sampai kemudian kedodoran di tempat lain. Kayak misalnya klaster di Magetan atau di Tulungagung jangan sampai makin menyebar. Jadi kita lakukan active tracing, kontak eratnya kita cek. Kayak di klaster di pabrik Sampurna di Surabaya dari 2 orang yang meninggal, kita tracing lagi ada 16 orang yang sakit, tracing lagi ada 165 kontak erat, tracing lagi ada 323. Semuanya kita lakukan rapid test, kemudian ada sekitar 63 orang yang kita jaring karena dia potensial, di swab tes lagi juga gitu. Thank you Mas Emil. Saya balikin kayaknya Mas Yogi udah nggak aktif lagi. Baik, sorry tadi ada keunmute. Kembali lagi tadi Mas Heri, terima kasih tim Satgas COVID-19-nya dengan sosial dan pemberdayaan ekonomi kreatifnya sudah melakukan aksi di Jember. Tapi nanti mungkin di sesi tanya jawab terkait dengan terkait dengan keluhan-keluhannya bisa disampaikan. Oke, selamat datang Mas Emil Dadak. Ini saya panggil Mas karena di sini tokoh milenial juga. Ya, saya tidak panggil Bapak, walaupun Mas Wakil Gubernur, Mas Emil Dadak, selamat bergabung, terima kasih. Tadi ada penjelasan singkat terkait dengan kondisi Jawa Timur saat ini. Tapi di sini kita berbicara terkait dengan UMKM, mungkin bagaimana peran daripada pemerintah Jawa Timur, dalam ini Provinsi Jawa Timur, dalam membantu UMKM terkait dengan pandemi yang terjadi di Jawa Timur khususnya, dan juga mungkin di Jember juga, apa yang menjadi masukan ataupun solusi dari pemerintah kepada UMKM di Jawa Timur khususnya di Jember. Mungkin gitu, silakan Mas Emil Dadak. Ya, saya mau izin juga share screen, ada paparan singkat yang kita buat, banyak slide tapi saya akan paparkan dengan sangat singkat karena kita semua tentu ingin mendengar masukan dari Bang Sandi. Oke, jadi pertama kami akan bahas lebih ke profil UMKM Jawa Timur. Next slide. Ya, lanjut. Mudah-mudahan semua bisa lihat. Kalau nggak bisa lihat, langsung ada yang ini aja yang sampaikan. Kalau saya bilang ganti slide, tapi belum ganti. Jadi pada dasarnya kita melihat bahwa ini adalah shock yang terjadi dari 2 sisi kan. Ada beberapa pabrik yang tidak bisa berproduksi, sektor ekonomi yang tidak bisa berproduksi karena pembatasan fisik, physical distancing. Akibatnya mereka nggak punya income, mereka juga tidak beraktivitas sehingga backward linkage-nya, artinya mereka biasanya satu pabrik itu beli barang, beli komponen, beli material, bahkan pegawainya juga beli makanan dan sebagainya, itu nggak ada. Nah kemudian pegawainya nggak kerja juga, akhirnya pebisnisnya, pegawainya nggak punya uang, nggak bisa beli juga. Nah ini parahnya, shock ini terjadi di 2 sisi. Pabriknya nggak bisa produksi, terus yang beli juga nggak punya duit, lengkap betul deritanya kan gitu. Nah ini adalah situasi yang sangat signifikan yang terjadi sekarang. Jadi supply shock dan demand shock ini terjadi. Lanjut. Nah ini ada beberapa orang yang melihat sektor-sektor yang kalah dan sektor yang menang lah gitu. Nah sekarang dilihat bahwa sektor yang paling terpukul adalah pariwisata dan leisure. Penerbangan, kemaritiman, mobil, konstruksi, properti, manufacturing sedang, bank terpukul, pendidikan lumayan, oil and gas ini kayaknya harus dipikir lagi nih kayaknya, mungkin rankingnya lebih parah lagi sebenarnya oil and gas. Kemudian tapi karena energi dibutuhkan ya mungkin pasti akan ada equilibrium. Ini Pak Sandi yang lebih jago ini untuk melihat potensi oil and gas sekarang. Kemudian pertanian potensial karena orang pasti butuh makan. E-commerce, ICT, saya rasa ini it goes on ya, healthcare ini sektor-sektornya. Nah, kalau IKM kita ada di spektrum yang sebelah kiri yang merah ya kita lebih terpukul daripada kalau kita ada di sebelah kanan gitu. Jadi ini situasinya. Lanjut. Nah, kita juga merasakan betul hotel okupansinya turun, pendapatan turun, restoran pendapatannya turun, parah sekali lah. Lanjut. Nah, apa sih pandangan kita? Ya ekonomi harus ngalah. Tapi pertanyaannya ekonomi harus ngalah atau ekonomi harus mati? Itu beda betul. Karena kalau ekonominya mati, napas kita juga untuk bertarung untuk perang ini juga bisa habis. Tetapi kalau ekonomi kita ngalah, kita menyimpan sedikit napas untuk bertahan
sambil mencegah jangan sampai korban ini terlalu besar. Kira-kira inilah yang kemudian menjadi paradigma kita. Lanjut. Nah, oleh karena itu beban besar industri harus bayar tenaga kerja, mungkin utilitasnya tetap harus bayar, sewa mungkin harus bayar, pajak banyak yang diringankan, tapi utang dan bunga pinjaman dicoba direstrukturisasi. Lanjut. Nah, inilah profil ekonomi kita secara sektor. Jadi tenaga kerja kita ini terbanyak, alhamdulillah kerjanya di sektor yang masih potensi, yaitu pertanian. Nah, sepertiga tenaga kerja kita di pertanian. Tetapi ironisnya pertanian hanya menyumbang 11% ekonomi Jawa Timur. Artinya bahwa ini orangnya banyak yang kerja di situ, tapi penghasilannya paling kecil dibanding sektor lain. Kalau perdagangan ini 1:1. Kontribusi ekonomi sama persentase tenaga kerjanya sama. Ini adalah mereka yang kerja di toko, kerja di mall, kerja di pasar. Ini mereka yang tukang kulaan lah, yang bagian menjual barang. Industri ini penyerap tenaga kerja ketiga terbesar, tetapi kontribusi ekonominya paling besar. Kontribusi ekonomi paling besar. Nah, inilah kemudian yang menjadi PR kita. Karena memang banyak negara yang sekarang mengalami pengangguran besar. Kenapa itu terjadi? Karena kebanyakan orang bekerja di sektor perdagangan, di sektor jasa, di mana sektor-sektor ini tutup betul, walaupun mungkin ini hanya temporary. Tetapi mereka memiliki stok pangan produksi pertanian yang besar. Nah, kita sebaliknya, sektor pertanian kita ini memang besar menyerap tenaga kerja, tapi sebenarnya terjadi juga penggarapan lahan yang terlalu kecil bagi setiap petani. Itu pun ada yang punya tanah masih pakai buruh tani. Sehingga banyak buruh tani yang harus berbagi hasil dengan pemilik tanah dan pendapatannya jadi sangat kecil. Nah, jadi ironisnya mereka yang paling stabil income-nya, daya belinya paling rendah hari ini. Jadi mereka yang bekerja di pertanian, iya mereka mungkin tidak sengsara yang bekerja di sektor lain, tetapi daya beli mereka dari sananya sudah rendah. Nah, inilah yang menjadi kendala kita, bahwa pertanian kita daya belinya rendah karena pendapatan per orangnya rendah. Nah, oleh karena itu ini petanya, akomodasi Mamin ini kurang lebih 6% kontribusi dan tenaga kerjanya, dan ini juga yang paling terpukul. Konstruksi relatif masih bisa stabil kalau kita bicara infrastruktur, karena dia konstruksi share PDRB-nya 10%, tenaga kerjanya 7%. Nah, inilah situasinya, 80% tenaga kerja kita dan 3/4 ekonomi Jawa Timur seperti ini. Ada 550.000 orang bekerja di sektor publik, seperti PNS, guru PNS, dan tenaga honorer. Nah, inilah kira-kira peta ekonominya. Jadi kalau kita lihat sekarang lesu, kenapa lesu? Karena 6% tenaga kerja kita hampir tidak bekerja di akomodasi Mamin. Di perdagangan mungkin tidak 100%, tapi mungkin 50% terpukul ya di perdagangan, atau 60% terpukul, atau 40% lah minimal terpukul. Di pertanian semua bekerja tapi daya belinya rendah. Di industri ini juga ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Nah, inilah sebabnya tadi kalau dilihat Pak, saya diserang di media sosial, tutup aja lah pabrik-pabrik tutup. Ya lihat ini situasinya, tapi pertama hampir 1/6 dari tenaga kerja kita akan berhenti bekerja, 30% output industri kita akan berhenti. Nah, inilah sebabnya Kementerian Perindustrian mengeluarkan izin operasional mobilitas kegiatan industri IOMKI. 14.500 se-Indonesia, 3.000 di Jawa Timur. Nah, dengan IOMKI ini, maka industri boleh beroperasi dengan protokol yang sangat ketat. Nah, apa fungsi pemerintah di sini? Satu, kita mengawasi. Artinya mereka ngikuti protokol. Kedua, tetap risikonya ada di pelaku usaha. Kalau sampai ada satu saja tenaga kerja itu terjangkit, maka satu blok itu harus tutup. Jadi kayak kemarin Sampurna itu dari 5.500 orang itu harus dirumahkan, bloknya ditutup sementara. Nah, saya rasa ini insentif yang cukup kuat bagi pelaku usaha untuk benar-benar mencegah di ruang kerja itu jangan sampai ada penularan.
physical distancing, jarak 1 meter, nggak boleh ada yang bertumpukan, antri-antrian yang nempel, kantin harus bersih, jaga jarak, waktunya dibikin sedikit dengan dikemas ulang, di pre-packaging makanannya, musola juga dibikin jarak, dibersihkan. Bahkan mereka bayar kursi kosong di angkutan tenaga kerja supaya ada physical distancing di angkutan tenaga kerjanya. Nah, ini adalah peta yang bisa kami sampaikan. Lanjut lagi, ini skip saja, lanjut. Nah, ada 4 sektor tadi yang kita bahas paling terpukul. Kita melakukan mapping kurang lebih sekitar 3,8 juta ini tenaga kerja yang terdampak. Namun terdampaknya beda-beda. Ada yang di leher, ada yang ringan, ada yang sedang. Nah, ini yang kita nggak bisa hitung dengan pasti, hanya meraba-raba. Maka pendataan dari bawah, peran masyarakat itu jadi penting gitu. Nah, lanjut. Nah, oleh karena itu kebijakan ekonomi kita di masa pandemi ini, pertama kita jaga survival dulu. Masyarakat ada yang benar-benar makan aja susah. Maka jaring pengaman sosial harus berjalan. Nah, bagaimana ini yang kita wujudkan? Dari Kementerian Sosial saat ini, baru kemarin akhirnya mulai ada pembagian kartu pangan non-tunai di beberapa kecamatan. Dan ini akan berjalan secara gradual. Nah, untuk itu bantuan pusat akan menjangkau kurang lebih 3,8 juta keluarga di Jawa Timur. Kemudian 1,2 juta keluarga akan mendapatkan bantuan tunai senilai 600.000 selama 3 bulan. Nah, ini prosesnya sampai kemarin malam masih ada daerah yang belum tuntas. Maka ini ada 1 tahap lagi, udah 2 tahap. Akhirnya tahap ketiga dibuka karena memang memperoleh data ini nggak mudah. Jadi saya di sini pegang data valid, ini paling update hasil dari ini. Bahkan masih ada daerah yang sampai tadi pagi baru 10% datanya yang valid dari kuotanya. Artinya kan ada kuota yang belum kepake. Jadi yang 100% ini baru yang di atas 90% deh. Ini baru 24 daerah. Jadi masih ada 14 daerah yang belum menggunakan 20% atau lebih dari kuota yang diberikan. Nah, ini kita harap Rabu ini bisa beres, kami kawal terus. Kemudian dari Pemprov nambahin lagi kurang lebih 1 juta keluarga. Tapi sepertiga dari angka itu akan kita berikan kepada mereka yang sudah dibantu Kementerian Sosial, tapi tinggalnya di wilayah kelurahan. Kok gitu? Bukankah di desa miskin? Ya, tapi di desa ada dana desa. Di kelurahan nggak ada lagi. Maka mereka yang hanya mengandalkan bantuan dari Kemsos dan nggak punya lagi lahan pencaharian, mereka nggak punya sawah untuk digarap, nggak punya lahan untuk dipetik hasilnya, maka kita tambahi 50% dari nilai bantuan Kemsos. Nah, itu kira-kira bantuan kita kepada Jawa Timur, lalu men-safeguard sektor yang masih bisa operasional. Artinya pabrik, pasar rakyat yang masih bisa operasi, ini harus kita perketat. Jadi ada relawan yang bantu disinfektan, membagikan masker secara gratis, melakukan pengawasan supaya jangan sampai ekonomi ini mati. Ekonomi ini tiarap tapi nggak berarti mati, beda antara tiarap sama mati. Nah, kemudian restrukturisasi kredit ini kita jalankan baik untuk bank maupun juga untuk perusahaan pembiayaan atau leasing. Jadi kita sudah ketemu asosiasi perusahaan pembiayaan, bahkan ada call center-nya kalau ada yang merasa dipersulit oleh leasing. Tapi ingat, ini kebijakan ini OJK membuka pintu, tetapi prerogatifnya ada di masing-masing lembaga. Itu. Jadi nggak bisa kemudian kita mengatakan ini otomatis. Gitu. Tetapi ada himbauan keras bagi setiap lembaga keuangan untuk mengikuti ini, untuk memberikan ruang bagi restrukturisasi kredit. Nah, setelah ini baru kita bicara transisi. Bagaimana kemudian misalnya kemarin saya ketemu pekerja event, atau kita ketemu transportasi publik. Apa iya transportasi publik tutup total? Oke, mungkin boleh berjalan, tetapi ada physical distancing. Dari kursi 2 per baris atau 4 per baris hanya tinggal 2. Ini yang kita sebut business continuity plan. Sekolah mungkin akan kembali beroperasi, tetapi harus ada physical distancing. Kelas yang terlalu penuh dibelah jadi 2, mungkin bisa siang, bisa sore. Ini salah satu cara-caranya. Kemudian padat karya tunai, kita akan coba bagaimana orang-orang yang kehilangan pekerjaan total itu kita kasih kerjaan insidentil. Ada padat karyanya, mereka punya cash sedikit, tetapi tugas pemerintah berjalan. Misalnya
menjaga sanitasi di terminal, ini bisa kita bantu. Itu. Nah, yang terakhir baru stability. Nah, stability ini kita percaya dibangun di atas landasan SDM yang lebih kuat. Jadi ini sebenarnya adalah momen kita membangun new economic platform dengan SDM yang lebih sesuai. Karena banyak juga orang yang mungkin salah tempat. Mereka ingin pindah profesi. Ada lulusan SMK yang ilmunya kurang pas. Mereka belajar teknik mesin tapi belum paham elektronik sehingga belum menguasai mekatronik. Mereka yang belajar komputer jaringan tapi yang dibutuhkan juga harus bisa multimedia. Nah, inilah kemudian kita harus membuka ruang untuk reskilling dan upskilling. Lalu bisnis restart insentif. Bagaimana ada insentif untuk bisnis starter ulang. Misalnya BUMDes pariwisata. Kita tahu orang begitu mulai berwisata, mereka nggak berani pergi jauh-jauh. Mereka kan pergi ke tempat yang terdekat dulu, karena mereka mau bisa ngibrit pulang dengan mudah. Nah, ini mungkin tempat-tempat wisata desa ini akan punya peluang, tapi mereka udah kehabisan napas. Nah, dari Dinas Penanaman Modal kita coba berikan modal sekitar berapa puluh juta untuk beberapa BUMDes, untuk mereka bisa restart kegiatan pariwisata. Lanjut aja kita skip yang ini. Nah, ini fase-fasenya, ini adalah prognosis kita. Kita udah masuk Mei sekarang. Jadi social safety net agak molor kita akui, baik itu di berbagai level, pusat, provinsi, karena provinsi kita juga ngikut pusat. Kita sudah kasih uangnya dari tanggal 28, Bupati Wali Kota bilang, aduh Pak, kalau yang pusat belum turun, kami belum bisa jalankan yang provinsi. Akhirnya kita insidentil, mahasiswa, titik-titik tertentu kita mulai sampaikan bantuan, tapi belum yang masif. Nah, cash for work atau padat karya tunai jalan, restrukturisasi kredit akan berjalan terus. Nah, kemudian bagaimana nih tema kita? Fasilitasi UMKM di sektor paling terdampak. Jalur pemasaran alternatif dan sebagainya kita mulai aktivasi mungkin 1 bulan pasca Lebaran. Lanjut. Nah, ini kebijakan kita. Yang pertama, pertanian tadi sebagai sektor penopang jangan sampai mandek. Nah, ini ketakutan terbesar kita ini kalau sampai terjadi kekeringan atau kesulitan pupuk, kesulitan benih. Nah, inilah sebabnya salah satu padat karya tunai kita adalah menawarkan benih-benih ya. Jadi orang dipekerjakan untuk kemudian mereka membuat pembenihan supaya proses penanaman ini berjalan lancar. Itu restrukturisasi kredit, kita juga punya Bank Jatim, Bank UMKM, nanti saya jelaskan, dan tadi social safety net. Lanjut. Ya, ini salah satunya kita lihat kita membuat lumbung pangan Jatim sudah ada di Surabaya. Ini tujuannya adalah satu, jangan sampai ada spekulasi harga. Beras, gula, minyak goreng, telur ini harus bisa diraih dengan mudah oleh masyarakat. Ya, agak-agak mirip food station-nya Pak Sandi di Jakarta lah dulu waktu wakil gubernur. Jadi, tapi ini insidental, hanya temporer. Jadi, kita menaruh di lokasi yang agak strategis di tengah kota Surabaya supaya tidak ada retailer yang kemudian harganya tinggi, karena masyarakat bisa ngecek, oh ini loh referensi harga yang bisa diakses di lumbung pangan Jawa Timur. Karena sekarang, nah tapi harapan kita juga kita bisa motong jalur penjualan. Ini kan pemetaannya Horeca, hotel, restoran, catering turun drastis. Nah ini yang agak naik swalayan online. Nah makanya kita juga coba kerjasama dengan platform seperti Tanihub untuk membuka. Saat ini telur sudah dibeli oleh Tanihub dan juga produk petani hutan juga sudah mulai dibeli oleh Tanihub. Lanjut. Nah, kemudian cash forward tadi sudah kita ceritakan, saya skip, lanjut. Nah, ini juga Bank Jatim, Bank UMKM ikut memberikan relaksasi kredit kepada nasabahnya. Ini Bank Jatim mengelola 70T aset, sedangkan Bank UMKM sekitar 1, sekian triliun. Lanjut. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan pemetaan, programnya banyak banget. Dari Kemsos ada 2, ada BLT Dana Desa, ada Prakerja. Nah, ini makanya kita pastikan jangan sampai overlap. Lanjut. Nah, ini sekarang saya masuk terakhir ke profil UMKM. Di Jawa Timur ini ada 6,8 juta UMKM di seluruh Jawa Timur. Yang di bidang pertanian ada 4,1 juta, ya. Tetapi kemudian yang di non pertanian ada 2,7 juta. Ini angkanya. Tetapi ternyata sensus ekonomi ini kurang lengkap. Menunjukkan bahwa yang non pertanian ini sudah naik menjadi 4,6 juta. Di mana di non pertanian ada 15 sektor utama, yaitu perdagangan 2,06 juta, pengolahan 860.000, akomodasi mamin jadi hotel, restoran 819.000. 3 sektor ini menyumbang 80% dari usaha non pertanian. Jadi angka 6,8 ini udah naik lagi, mohon maaf, outdated menjadi 9 juta. Lanjut. Nah, ini di Jawa Timur
ada 4 sektor. Jadi ada 860.000. Saya pengen fokus sama industri produsen ya. Jadi dari tadi yang 2 juta itu adalah trader, tetapi ini produsen yang kita lihat dulu karena nggak ada yang trading produk yang tidak diproduce. Nah, 860.000 se-Jawa Timur ini 80% ada di 4 klaster. Yang pertama makanan minuman, rata hampir di semua Jawa Timur banyak, ada 262.000. Tekstil pakaian jadi ini yang agak terpukul berat ini. Makanya ada yang pindah, mungkin lebih banyak produksi baju-baju muslim atau bahkan masker dan APD. Nah, ini dominan di Tulungagung, Malang, juga di Jember, Banyuwangi, Pasuruan, Jombang, Lamongan, Gresik, dan Surabaya. Nah, kemudian furniture dan kayu, ini ada 178.000, ada di tempat saya dulu, Trenggalek, Jember juga, Bondowoso, Magetan, dan Sumeneb. Dan pengolahan tembakau yang sangat dominan justru di wilayah Probolinggo, Pamekasan, dan Sumeneb. Nah, ini petanya se-Jawa Timur. Kita lihat yang paling terpukul ini ada di tengah-tengah, tekstil, pakaian jadi, furniture, dan kayu. Walaupun beberapa makanan minuman juga terpukul. Nah, di sini makanya Jember ini menjadi penting. Kenapa saya berpartisipasi? Karena UMKM atau IKM tepatnya yang bergerak di furniture, kayu, dan tekstil pakaian jadi ini, kita harus cari nih apa langkah kita jangka pendek dan menengah untuk bisa menyelamatkan IKM ini. Lanjut. Nah, kemudian untuk konteks Jember, selain tadi kita bicara IKM, total ini kalau ngikut ke datanya tadi ada 242.000 UMKM pertanian, 178.000 yang non pertanian. Tapi mayoritas ini adalah yang mikro, artinya perseorangan. Yang kecil itu cuma 13.000, yang mikro 130.000. Dan kalau untuk IKM tadi ada 36.000 IKM, yang besar tadi adalah makanan, kemudian pakaian jadi, dan kayu. Jadi ini 3 sektor terbesar. Nah, mudah-mudahan ini bisa memberikan konteks. Sekarang pertanyaannya kita suntik dengan modal, siapa yang beli produknya? Nah, maka dari itu ada beberapa langkah. Satu, kita ingin memberdayakan ASN. Ada 555.000, tapi ada yang di instansi vertikal, ada yang di Pemprov, ada yang di Pemkab. Nah, kita ingin coba nih, menjelang Ramadan, kemarin kita diskusi dengan Kepala Dinas UKM, bagaimana kalau kita membuat semacam Jatim Great Sale gitu. Jadi ada promo-promo online yang kita jual dan captive marketnya ini salah satunya PNS, guru dan sebagainya, dan kita bisa perluas ini. Jadi guru SMA dan SMK kita suruh beli produk se-Jawa Timur. Tapi kalau guru SD SMP karena dari kabupaten ya bolehlah hanya beli produk Jember misalnya gitu. Nah, ini akan membantu menciptakan captive market, tapi harus dikasih daya tarik. Ya, artinya apa? Misalnya ada insentif diskon dan sebagainya yang bisa menarik minat dari captive market ini. Lalu kebijakan pusat sudah banyak sekali. Sedangkan anggaran kita terpukul besar sekali. Maka kebijakan provinsi nggak bisa kebijakan anggaran. Nah, disinilah kita berusaha mencari solusi, misalnya dari sentra produksi kita angkut ke sentra pemasaran, biaya angkutnya di cover pemerintah provinsi, nanti kemudian retailer bisa jual dengan harga lebih murah sehingga peminat pasar lebih luas. Kemudian pusat punya program untuk misalnya kurasi UMKM, kita bikin pusat inkubasi untuk meningkatkan kesempatan IKM atau UMKM Jawa Timur ini dapat program pusat. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Terima kasih, Mas Elmer Dadak, luar biasa. Tadi saya mencatat ada beberapa hal, yaitu IKM yang terdampak, terpengaruh, dan berpeluang. Dan Jawa Timur dalam hal ini melalui pemerintah provinsinya fokus terhadap yang terdampak, bahkan sudah menyiapkan fase-fase sampai dengan fase nanti, yaitu mulai dari fase survival, bertahan dalam kondisi ini, fase continuous atau fase transisi, lalu yang terakhir adalah fase stabilitas. Luar biasa, saya pikir itu sebuah perencanaan yang luar biasa yang sudah disiapkan oleh pemerintah provinsi terhadap IKM-IKM yang ada di Jawa Timur terutama. Baik, selanjutnya kita lanjut ke Bang Sandi. Bang Sandi ini adalah seorang tokoh milenial, tokoh juga entrepreneur nasional, dan yang saya dengar adalah Bang Sandi ini hidup besar dan berkembang di masa krisis ya, kalau nggak salah, kalau saya masa krisis waktu 98 dan sampai saat ini, dan itu mungkin ini adalah pembicara yang sangat cocok dalam kondisi krisis saat ini. Mungkin lanjut aja Bang Sandi, mungkin sampaikan. Terima kasih waktunya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Alhamdulillah wa syukurillah. Yang saya hormati Pak Wagub, yang saya banggakan luar biasa, bukan hanya seorang teknokrat yang ulung, ternyata juga seorang seniman, karena saya ikut mendapatkan viral video beliau menyanyi lagu kegemaran kita sebetulnya, lagu yang mulanya resah rintik hujan, itu luar biasa sekali. Jadi mengingatkan nostalgia kami dengan istri saya, Mpok Nur. Sukses untuk Pak Wagub. Semoga Pak Wagub bisa menavigasi melawan COVID-19, dan doa terbaik kita juga untuk saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19, baik sisi kesehatan maupun sisi ekonominya. Juga doa terbaik bagi para petugas medis, tenaga kesehatan yang berjuang di garda depan. Kita doakan di saat ini. Saya ingin menyapa teman-teman yang bergabung melalui Facebook Live. Kita hari ini masa-masa yang sangat penuh tantangan, tapi kita yakin kalau kita bersatu padu, insya Allah kita bisa melawan COVID-19. Saya ada satu paparan singkat kalau diizinkan oleh Pak Wagub. Cepat saja. Pada kali ini saya ingin membawakan strategi adaptif di tengah wabah, terutama untuk UMKM. Betul, saya lahir dari krisis. Saya lahir, usaha saya menjadi entrepreneur ini karena di PHK, dan di PHK saya memulai usaha konsultan dalam periode Krismon 97-98. Usaha konsultan keuangan saya melalui jatuh bangun akhirnya bisa berkembang melalui beberapa krisis, dan setiap krisis memberikan kita pelajaran. Dan krisis 97-98 memberikan satu keyakinan bahwa kalau kita belajar dari krisis, bahwa kita ini semua bersama-sama. Dan alhamdulillah usaha saya yang saya mulai dari 3 orang karyawan sekarang bertumbuh, berkembang, dan membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan. Salah satu usaha saya yang sekarang dikelola profesional, Pak Wito dan teman-teman MPM juga berpusat di Jawa Timur, di Surabaya, dan kita melakukan gerakan MPM berbagi bersama OKOC hari ini. Dan kita berterima kasih kepada partisipan, bagi para pemenang nanti yang tergabung dalam acara ini mendapatkan pelatihan gratis beradaptasi terhadap new normal, realita baru melalui OKOC. Dan juga tadi ada kita kegiatan di Jember melakukan pemberian beasiswa, relawan siaga memberikan beasiswa siaga. Jadi kalau kita konsepnya bahwa we are all in this together, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Jember, dunia usaha, ada Mas Fian di sini, juga ada milenial lain, masyarakat, akademisi. Ini insya Allah kita akan melewati krisis ini dengan lebih kuat, dan kita akan mampu untuk mengalahkan COVID-19. Next, saya sedikit topografi ekonomi kita tadi sudah disampaikan oleh Pak Wagub dengan baik, tapi saya ingin mengingatkan bahwa dari total populasi dunia usaha kita 99% lebih ini UMKM. Kalau ngomong lapangan kerja, tadi Pak Wagub menyampaikan lapangan kerja, tapi kalau dari jumlahnya 97% itu memang dari sektor UMKM. Ini data yang selama ini kita pantau terus dan tidak banyak berubah semenjak saya aktif di Kadin, mengurus UKM dari tahun 2004. 60% ekonomi kita bukan oleh sektor industri besar atau usaha besar, tapi 60% mayoritas ekonomi kita disupport oleh UMKM. Namun hanya 3 dari 10 orang Indonesia yang jadi pengusaha. Kenapa di sini MPM Berbagi ingin menyentuh masyarakat untuk bisa mampu menjadi seorang yang jeli melihat peluang. Karena krisis itu dalam bahasa Mandarin adalah Wei Qi
W-nya itu adalah danger, C-nya ada opportunity. Nah, kita harus gunakan kesempatan ini untuk mengambil kesempatan karena Indonesia punya peluang yang dari sisi yang besar. Of course, masalah humanity, kesehatannya kita selesaikan dulu, tapi setelah ini kita harus menyiapkan langkah-langkah penyiapan bagaimana kita setelah keluar dari COVID-19 ini, ekonomi kita akan jauh lebih baik. Next, ini adalah satu realita bahwa Indonesia punya jumlah milenial terbanyak, salah satunya di dunia, dan populasi online terbesar ke-6 di dunia. 60% orang Indonesia sudah tersambung ke internet, sebagian pakai smartphone. Makanya kadang-kadang sinyal wifi saya turun naik karena 150 juta orang Indonesia lebih sekarang pakai internet secara luar biasa. Nah, ini membentuk pasar e-commerce terbesar se-ASEAN, totalnya 21 miliar dolar. Ada sektor-sektor yang terdampak COVID-19 tadi sudah di-cover, dan ini sedih sekali angka terakhir saya mendapat dari Kadin, lebih dari 3,5 juta pekerja formal beresiko kehilangan pekerjaannya atau sudah sebagian dirumahkan di PHK, terutama yang di bagian rumah makan, tempat hiburan, mal, perhotelan, usaha-usaha mikro juga. Tapi sektor informal kalau di total bisa lebih dari 15 juta, ini luar biasa. Dan 37 juta masyarakat Indonesia menjadi rentan jatuh kembali ke jurang kemiskinan. Tadinya mereka menjadi aspiring middle class, sekarang ada kemungkinan mereka turun. Dan ini wabah ini harus melihat bahwa selalu ada sisi, tadi jelas ada sisi winners, ada sisi losers. Kalau saya melihat sama Pak Wagub, ada sisi berkah dan hikmah. Waktu saya dapat hikmah dan berkah di tahun 97-98, usaha-usaha kita juga hikmah dan berkah sebagian yang berkaitan dengan kesehatan, pangan, digital, dan lain sebagainya. Berikutnya saya ingin cerita tentang ancaman gelombang PHK. Ini angka-angka kalau kita bicara total dunia, bahwa this is the tip of the iceberg. Ini adalah puncak kecil dari sebuah iceberg atau satu bongkahan es yang besar yang lebih banyak di dalam. Jadi kalau lihat total ada 1,25 miliar tenaga kerja yang akan berpotensi PHK. Di Indonesia sendiri saya tadi sudah sampaikan, di DKI angkanya ini juga sudah tambah lagi, sudah lebih dari 250.000 pekerja dan lebih dari 30.000 perusahaan yang merumahkan dan melakukan PHK. Alhamdulillah portfolio di bawah grup kami termasuk MPM, dan MPM ini yang cukup terdampak ya, karena penjualannya turun signifikan. Kita bergerak di sektor otomotif dan keuangan. Tadi Pak Wagub ngomong leasing, itu kita juga ada grup kita yang bergerak di leasing. Ini yang sangat terdampak luar biasa, sisi otomotif. Tapi alhamdulillah per hari ini kita belum merumahkan karena work from home, tapi belum mem-PHK-kan. Next, saya ingin bagi tips. Nah, ini tipsnya kalau badan kita mau sehat, imunitas mesti kuat, kita harus minum vitamin, minum jamu. Kalau entrepreneur UMKM mau kuat, mau sehat di saat krisis harus minum, saya sebut sebagai vitapreneur. Nah, konsepnya apa? Pertama, cash is king. Kita kelola dana tunai kita dengan ketat sekali. Tunda kewajiban-kewajiban kita. Jadwal ulang, seandainya kita memiliki pinjaman. Kita lakukan penundaan untuk biaya-biaya yang tidak perlu, tidak esensial. Konsepnya adalah selamatkan dana tunai kita supaya kita bertahan hidup dalam minggu-minggu dan bulan-bulan ke depan. Kedua, adaptasi to new normal atau yang disebut sebagai realita baru. Bisnis-bisnis yang fashion kemarin pada berubah nih Pak Wagub, bikin masker. Sekarang ini lagi luar biasa. Semua pada bikin masker, bikin APD. Ini yang bergerak di bisnis kemarin, tekstil, garment, dan beberapa. Ada yang batik juga tidak ketinggalan. Batik ini
dengan corak. Ini teman saya dari Batik Trusmi punya corak batik, dan ini yang three-ply ya, jadi bisa ditaruh lagi dalamnya. Ada lagi sangat laku karena motifnya sangat menarik. Nah, ini bisa kita pakai. Dan kalau misalnya harus berbicara, kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, untuk yang senang berolahraga ada juga khusus. Nah, ini untuk senang berolahraga, mereknya Faisal nih. Nah, ini bisa dipakai seperti ini. 10 kali pakai. Nah, ini juga sangat laku nih. Karena ini beradaptasi kepada new normal. Tapi nggak ini aja, apa? Susu jahe. Sekarang banyak yang memproduksi susu jahe naik. Kita lihat juga vitamin, meniran, jamu meniran naik juga. APD, hand sanitizer, cairan disinfektan, itu adalah bagian daripada new normal. Yang jualan wifi, yang jualan webcam habis sekarang, mikrofon, speaker seperti ini speaker eksternal yang bikin suaranya Pak Wagub tadi tambah keren, ini juga laku banget. Itu adalah adaptasi. Yang ketiga adalah survive through ecosystem. Saya lihat di sini kita punya jejaring, ada ratusan yang bergabung di belakang Facebook Live. Ini adalah jejaring yang bisa menjadi target pasar kita. Kita juga bisa saling menguatkan. Dan konsepnya adalah survive through ecosystem. Bagaimana kita membangun silaturahim-silaturahim kita untuk memastikan kita bertahan dan kita bisa menjual produk-produk kita atau memperluas distribusi kita atau mendapatkan pasokan bahan baku kita melalui ekosistem yang baru. Keempat, invest pada saat ini. Investnya di mana? Di skill kita. Jadi saya punya gerakan rumah siap kerja, startup ini memberikan pelatihan online kita berikan secara gratis. Apa saja yang bisa diajarkan sekarang? Financial management. Orang perlu banget pengetahuan keuangan. Juga how to create startup. Banyak yang ingin belajar juga urban farming karena sekarang pangan menjadi keharusan kita supply lokali, juga urban farming. Dan sekarang juga budidaya ikan laku banget di belakang rumah kita budidaya ikan, kita kembangkan untuk konsumsi ekosistem kita. Dan terakhir adalah become in the storm. Saya yakin bahwa ini adalah ujian kita. Kalau kita tenang, badai pasti berlalu. Pandemi sebelumnya juga berlalu, tapi kita perlu bersatu padu. Nah, next, ini tadi saya sudah sampaikan bahwa krisis itu adalah way artinya bahasa, bahaya. Kesempatan ini adalah justru kita lihat glass is half full. Bagaimana caranya kita ngambil peluang ini. Sudah banyak berita-berita yang membawa kekhawatiran negatif. Saya ingin membawa berita yang justru lebih positif, walaupun kita tetap ikuti saran dokter, tunggu kapan untuk lebih berkegiatan, tapi kita sekarang kegiatannya dari rumah. Nah, sektor-sektor aja, apa aja yang bisa kita lakukan pivot. Nah, ini di next slide, tadi udah dijelaskan oleh Pak Wagub, tapi saya ingin ada 2 atau 3 lebih sektor yang tadi belum sempat dibahas, yaitu teleconferencing, ini akan berkembang luar biasa. MOOC, Massive Online Open Course. Ini adalah disrupsi luar biasa di sektor pendidikan tinggi kita. Masa udah 70 tahun merdeka, lulusan S1 kita kurang dari 11%. Berarti ini kesempatan melakukan sila kelima dari Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kita akan boost lulusan S1 kita dengan MOOC, Massive Online Open Course. SPP akan murah sekali ke depan, dan pesertanya ini mungkin ribuan, dan akan ada ijazah, elektronik ijazah, dan ini adalah masa depan pendidikan kita. Kesehatan juga gitu, e-health akan berkembang. Food, frozen food, makanan cepat saji, digital, biotech,
sekarang akan ada vaksin-vaksin, karena kalau kita SARS 2002, MERS 2012, COVID-19 2020, nah kita akan berlomba-lomba untuk punya satu penangkal dari pandemi berikutnya. Legal, bahkan bakal banyak yang bersengketa karena perusahaan akan melakukan restrukturisasi, perlu bantuan dari legal. Dan terakhir, saya ingin garis bawahi clean energy, energi berbasis ramah lingkungan. Saya lihat banget bahwa masa depan kita, karena sekarang Jakarta langitnya agak biru, pasti Surabaya juga udaranya tambah segar. Nah, ini kesempatan kita untuk mengembangkan ekonomi yang lebih sustainable ke depannya, lebih bertanggung jawab, lebih ramah lingkungan. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Terakhir saya ingin mengingatkan Pak Wagub untuk semangat dan terus berolahraga. Karena kita di rumah saja, jangan lupa tetap berolahraga, meningkatkan imunitas kita, dan mudah-mudahan bisa menguatkan kita melawan COVID-19. Demikian, saya kembalikan ke Mas Yogi. Assalamualaikum. Terima kasih Bang Sandi, luar biasa. Semangat olahraga untuk kita semua. Tadi ada poin yang saya catat, yaitu kiat untuk IKM, ada Pitapreneur ya, ini istilah baru mungkin untuk IKM kita saat ini. Cash is king, adapt to the new normal, survive through ecosystem, invest in the business time, and terakhir adalah be calm in the storm. Ya, itu adalah 5 kiat Pitapreneur, ya itu akan saya catat betul dalam perjalanan IKM kita ini. Baik, sebelum kita ke tanya jawab, mungkin akan ada video tadi. Sekali lagi, acara ini terselenggara atas kerjasama antara MPM Berbagi, OKOC Peduli, OKOC Indonesia, dan IKM Jember Kreatif. Silakan, mungkin videonya kita putar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, bagaimana puasa hari ini? Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita ikuti acara Ramadan MPM Berbagi bersama saya Sandiaga Salahuddin Uno. Ayo juga bangkit di saat sulit bersama kita lawan COVID-19. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saatnya kita bersatu dan lakukan tindakan bersama. Baik, kita langsung ke sesi tanya jawab. Mungkin 3 penanya, karena saya melihat di private chat saya tidak ada yang masuk. Mungkin yang bertanya silakan acungkan tangan saja, nanti akan saya berikan kesempatan dan saya silakan nanti di-on-kan. Silakan. Oke, 1 penanya nanti dari Mbak Ida Wilsa ya. Silakan Mbak Ida Wilsa dihidupkan ininya, audionya. Lalu silakan bertanya, ditujukan kepada siapa ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pencerahannya Bapak Wakil Gubernur Emil Dardak. Kemudian Bapak Sandiaga, terima kasih juga Pak Sandiaga ini yang selalu mempromosikan karya saya. Terima kasih Pak Sandi. Karya saya selalu dipakai Bang Sandi, EcoPrint selalu dibawa kemana-mana. Terima kasih ya. Berkat Pak Sandi juga, alhamdulillah meningkat juga omset kita. Tadi disampaikan oleh Pak Sandi tentang bagaimana kiatnya kita untuk mengatasi pandemik ini. Ada 5 hal, cash is king. Bagaimana kita bisa mengelola keuangan, alhamdulillah. Kebetulan saya di bidang kerajinan, craft dan fashion. Alhamdulillah untuk pengelolaan keuangan masih bisa stabil. Kemudian yang kedua, adaptasi adapt to the new normal, yaitu karena kita bergerak di bidang fashion yang sudah disampaikan Bapak Wakil Gubernur tadi, di daerah Jember juga sudah mulai istilahnya kembang kempis. Akhirnya di awal kemarin COVID-19 kami mengubah produksi sanitizer. Kita juga sudah ribuan botol kita jual, alihnya ke sana. Kemudian sanitizer sudah mulai
sudah mulai down, kemudian kita produksi masker, alhamdulillah juga masker yang kita produksi juga ribuan, sehingga karyawan kami tidak sampai dirumahkan, tetapi mereka tetap membawa pekerjaannya ke rumah. Kemudian investasi, alhamdulillah ini juga sudah kita terapkan, jadi banyak sekali konveksi yang sudah mulai tumbang. Akhirnya ada yang bahan-bahannya dijual sehingga kita menampung untuk mempersiapkan setelah pandemi ini berakhir. Tetapi saya juga yang terakhir ini became in the storm. Ini juga sudah kita lakukan bekerja sama dengan beberapa pihak lain. Yang saya ingin tanyakan Pak Sandi, apa yang harus saya lakukan ketika pandemi ini telah usai? Ketika saya ingin mengembangkan masker sudah mungkin tidak akan produktif lagi. Nah, kami akan kembali pada fashion dan pada kerajinan. Nah, kira-kira seberapa persen pangsa pasar kita setelah pandemi itu akan berakhir? Apakah saya harus banting setir pada usaha yang lain atau saya tetap meneruskan untuk produksi kerajinan, ekoprint, kemudian lain sebagainya itu, fashion juga seperti itu. Jadi untuk pasca pandemi ini yang saya masih bingung apakah saya harus melanjutkan usaha ini atau harus banting setir ke usaha yang lain. Begitu saja Pak Sandi, terima kasih atas waktunya Bapak Wakil Gubernur, Bapak Emil atas waktunya. Terima kasih juga Pak Emil kemarin sudah bernyanyi dengan murid saya Tiara. Ya, terima kasih Mas Wian, juga terima kasih Pak Heri. Terima kasih. Salam sehat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Ida. Pertanyaannya tadi satu terkait dengan bagaimana usaha sekarang kalau setelah usai pandemi atau pasca pandemi. Ya, kalau tadi di Mas Emil Dadak menyampaikan ada masa stabilitas setelah masa pandemi. Mungkin Bang Sandi ingin menyampaikan atau menjawab apa yang ada di Mbak Ida. Silakan. Bang Sandi. Jalan-jalan sama saya ke New York, ke Boston, terus kita udah foto-foto. Mudah-mudahan bisa meningkatkan penjualannya Bu Ida nih, ekoprintnya. Pertanyaannya tadi, mohon kita jeli melihat new normal, hal-hal yang baru. Saya cukup yakin kalau keharusan kita memakai, walaupun sudah tidak ada PSBB, tapi nanti karena awareness daripada masyarakat itu sangat tinggi terhadap kemungkinan adanya gelombang kedua, ketiga dari COVID, pasti mereka akan lebih banyak mau juga modis. Nah, salah satu variannya adalah masker. Jadi ini akan menjadi sangat fashionable ke depan. Dan nanti mungkin pakai ekoprint tuh kayak begitu akan menarik sekali seperti Mbak Ida. Jadi boleh untuk diversifikasi. Tapi saya yakin fashion di mana kita kembangkan dengan pendekatan kekinian, dengan environmental friendly, dan motif-motif yang menarik itu akan balik lagi. Tapi tentunya melalui pemasaran digital. Karena new normal, sistem distribusi akan berubah. Tidak lagi seperti dulu sistem distribusinya, tapi akan banyak mengandalkan bukan hanya penjualan yang online, marketingnya juga online, fulfillment-nya online, semuanya akan naik ke platform digital. Nah, tinggal bagaimana Bu Ida bisa beradaptasi dengan lebih. Dan saya lihat dari 5 Vitapreneur tadi, Bu Ida udah adopsi semuanya luar biasa. Sukses untuk ekoprintnya. Saya kembalikan ke Mas Yogi. Baik, terima kasih Bang Sandi. Cukup singkat dan jelas sekali dari jawaban dari Bang Sandi tadi. Mungkin satu penanya lagi, kira-kira ada lagi yang tanya. Saya ingin dari Mas Nandra Pipo. Saya ingin nanti pertanyaannya langsung saja ya, langsung to the point kepada pertanyaan, jadi bisa memberi kesempatan kepada yang lain juga. Silakan, Bang
Nandra Pipo. Baik, terima kasih kepada saudara moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pertanyaan saya itu sebagai pelaku usaha di bidang makanan. Saat ini saya memiliki 30 karyawan di 2 cabang. Nah, untuk saat ini memang pendapatan warung memang di bawah 50%. Kemudian memang saya berusaha bagaimana tetap mempertahankan karyawan saya supaya tidak di PHK. Nah, kemudian saya menginginkan karena bertambah banyak jumlah pengangguran anak-anak muda, saya menginginkan pelebaran usaha dari usaha kuliner saya, juga melebarkan sayap ke sisi kuliner yang lain. Misal mungkin sebelum Lebaran ini, insya Allah saya akan melebarkan sayap di usaha kecil saya di telur gulung. Nah, ini menambah 4 karyawan lagi. Nah, pertanyaan saya harus kemana ketika saya membutuhkan modal usaha yang sekiranya kami diberikan pinjaman tanpa bunga seperti itu. Sedangkan kami ke bank, kami kan ada temponya. Nah, padahal saat ini di situasi pandemi saat ini, kami kalau ditarget seperti itu kan takutnya tidak tepat sasaran, tidak tepat waktu pas pembayaran targetnya seperti itu. Jadi pertanyaannya, apakah bisa atau saya harus kemana untuk mencari solusi untuk penanaman modal di usaha saya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Nandra Pipo. Mungkin ini pertanyaan terkait dengan pinjaman ataupun kredit bagi para pengusaha di masa pandemi ini, yang kita tahu juga beberapa bank justru sekarang sedang tidak mengeluarkan kreditnya gitu kan ya, untuk beberapa pengusaha, entah itu melakukan pengetatan ataupun melakukan semacam penyetopan terhadap kredit. Mungkin ini pertanyaan bisa lebih tepat kepada Mas Emil Dadak sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur. Silakan. Ya, baik. Jadi memang kami kemarin juga baru saja melakukan pertemuan dengan asisten bidang perekonomian Pemprov Jawa Timur. Kita memulai dulu dari Pemprov Jawa Timur. Kita ada Bank Jatim, ada Bank UMKM, dan yang ingin kita pastikan bahwa ada satu porsi lah untuk membuka kredit baru. Kita menyebutnya, kalau di Amerika memang dia kapasitas fiskalnya kan luar biasa ya. Jadi dia punya semacam forgivable loan. Nanti mungkin saya berharap Bang Sandi bisa share sedikit juga pandangan beliau. Kalau kita kayak nggak mampu ngasih forgivable loan untuk employment protection. Nah, tapi kita merasa bahwa usaha yang masih punya agunan, kolateral, kemudian dia komit tidak mau mem-PHK, dia perlu dana untuk bertahan, itu harusnya selama dia masih relatif bankable, harusnya kita cairkan. Jangan di situasi kayak gini kita malah ketat. Amerika malah ekstrim. Sekarang federal bicara masalah negative interest rate, walaupun ekonom seperti Warren Buffett dan sebagainya mengkhawatirkan juga kebijakan negative interest rate. Kemudian IMF sudah warning Bank of Japan juga mengenai negative interest rate. Apa itu negative interest rate? Jadi kalau bank nitipin uangnya di Bank Indonesia, mereka harus bayar, bukannya dikasih bunga gitu. Nah, dan juga artinya biaya pinjaman akan sangat murah bagi perbankan. Nah, ini memang kebijakan ini diharapkan bisa menggairahkan perekonomian. Nah, kita belum melihat ke arah sana. Untuk Indonesia ini satu-satunya yang kita lihat, Bank Indonesia baru menerbitkan pembelian lah kepada recovery bond yang diterbitkan pemerintah, dengan harapan pemerintah kemudian akan menggunakan kebijakan fiskal untuk belanja. Jadi ini kebijakan lembaga moneter melalui kebijakan fiskal nih kalau yang belajar ekonomi gitu ya. Jadi lembaga moneter kita mengambil kebijakan fiskal dengan memberikan uangnya titip lewat pemerintah, bukan melalui institusi perbankan.
Sedangkan kalau mekanisme yang lain itu harusnya Bank Indonesia membuat perbankan lebih mudah dengan merelaksasi giro wajib minimum dan sebagainya. Maaf saya agak teknis, tapi maksud saya begini, bahwa pada intinya bahasa sederhananya, bahwa kita ingin, kita setuju bahwa banyak usaha-usaha yang perlu. Nah sekarang nggak usah ngomong tanpa bunga, yang dengan bunga aja itu ditutup oleh bank, yang sudah punya plafon itu juga ditutup oleh bank. Nah ini makanya kami pikir kita mau coba mengungkit dulu melalui Bank Jatim. Saya belum berani jamin apakah ini bunga 0%, tapi skema grace period artinya bahwa bunga baru dibayar setelah masa grace period, atau artinya grace period itu masa di mana dia tidak usah nyicil dan bayar bunga dulu selama sekian bulan. Ini mau kita pertimbangkan juga. Ya, kedua kan memang kalau untuk KUR sudah direstrukturisasi, tidak usah dibayar selama periode tertentu sampai kemudian dia melanjutkan mengangsur utang, termasuk bunganya. Nah, cuman ini kayaknya tadi penanya kita pengen fasilitas modal lagi. Nah, pertanyaan terpenting sebelum minta modal itu tadi adalah apakah kemudian sisi permintaan bisnisnya itu sudah bisa diatasi. Kira-kira itu komentar dari saya. Masih mute, Bos. Mas Yogi. Oh, sorry. Ya, terima kasih Mas Emil Dadak terkait dengan jawabannya. Saat ini memang kredit merupakan salah satu yang dikeluhkan oleh IKM dan UMKM, karena selain pengetatan juga beberapa bank menyetop untuk memberikan kredit kepada UMKM. Mungkin lanjut ke Bang Sandi, ingin menambahkan terkait dengan jawaban dari Bang Emil dan juga pertanyaan dari Mas Nandra tadi. Silakan Bang Sandi. Terima kasih Mas Nandra. Jadi ya tadi secara, kalau kita lihat sistem perbankan kan sekarang ya dalam kesulitan juga. Jadi kita memang secara teori mereka nggak boleh menghentikan pinjaman, tapi yang kenyataan di lapangan sih pinjaman nggak ada yang diproses per hari ini. Saya mengembangkan ini sudah ada di 50. Ini kayaknya cocok buat di Jember karena ini bank yang tidak mengenakan bunga. Bank ini adalah pengelolaan dana infak yang kita kelola secara profesional dan kita berikan bantuan kepada para pengusaha-pengusaha mikro. Ini khususnya mikro ya, bukan pengusaha-pengusaha kecil ya. Karena kalau pengusaha kecil sudah bisa diambil oleh bank. Tapi mikro ini kita membawa satu varian baru yang dalam konsep Islamic Social Finance. Nah, Islamic Social Finance ini kita lagi coba, alhamdulillah udah jalan. Tapi kemarin pas kan 50% lebih turun kredit yang sudah disampaikan. Jadi kita juga lagi melakukan restrukturisasi. Tapi menariknya Bank Infak ini karena tidak ada bunga. Jadi kalau kita berikan waktu untuk cicilan lebih enggak tambah memberatkan bagi nasabah. Islamic Social kita ambil agunannya, leasingnya, tapi saya juga punya di MPM Group, itu yang konvensional, ya memang sistem bermainnya seperti itu. Kalau nggak bayar, kalau nggak ada fasilitas dari pemerintah, ya terus dikenain bunga, dan kalau bunganya dimaafkan, ya tetap aja pokoknya harus dibayar. Jadi Mas Nandra nanti tolong kontak sama Mas Fian di Jember, dia akan gagas berbentuknya Bank Infak. Terima kasih Mas Nandra, saya balikin ke Mas Yogi. Oke, terima kasih. Itu luar biasa, solusi yang luar biasa untuk para pengusaha mikro. Ya, saat bank-bank komersil juga bank-bank konvensional dan bank yang lain tutup, ini ada solusi dari Bank Infak. Bisa hubungi Mas Fian langsung nanti untuk
Mas Nandra terkait dengan Bank Infak tadi. Baik, saya pikir karena waktunya sudah habis, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan masukan yang luar biasa pada sore hari ini. Ini sebuah ilmu baru, hal-hal baru yang sudah kita dapat, semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih untuk Mas Fian sebagai tokoh milenial dan UMKM Jember, dan terima kasih buat Mas Heri Purnomo dari sebagai pelaku usaha dan pelaku UMKM di Jember. Terima kasih Mas Emil Dadak, luar biasa, sangat berguna, bermanfaat, dan semoga Jatim bisa melalui ini semua, dan juga UMKM Jember akan tetap maju dan berkembang, dan juga Jawa Timur. Dan terima kasih untuk Bang Sandi, luar biasa ini pencerahannya, ini memberikan semangat baru buat kita semua, Jember, dan juga bisa melalui UMKM Jember, bisa melalui ini semua pandemi, dan semua kita diberi kesehatan yang dan bisa melalui pandemi ini dengan baik dan sukses. Terima kasih semuanya, dan untuk MPM Berbagi dan OKOC dan OKOC Indonesia dan UMKM Jember dalam terselenggaranya acara ini juga akan mempersembahkan pembagian sembako bagi UMKM yang terdampak, nanti akan didata oleh Mas Heri Purnomo melalui Jember Kreatif dan juga akan disalurkan melalui OKOC Peduli. Ya. Baik, terima kasih semuanya, terima kasih, selamat beraktivitas kembali dan sukses untuk UMKM Jember. Sukses, terima kasih Pak Wagub, terima kasih Pak Yogi, Mas Emil, luar biasa Wagub kita, Bu Ida, Mas Nandra, Mbak Tutuk, dan Mas Fian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya pamit diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.